Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa, semoga masih tetap bersemangat untuk mengikuti acara pembekalan ini. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Kemudian yang di luar Samarinda, silahkan nanti mengambil pada saat berkesempatan untuk milir atau berkunjung ke Samarinda, datang aja ke kampus untuk mengambil kelengkapan ini ya. Jadi sekali lagi bagi mahasiswa seluruhnya itu diasuransikan, nanti setiap mahasiswa itu akan diberi namanya kartu polis ya. Kalau polis keseluruhan itu kebetulan yang menangani saya, jadi saya simpan, tapi nanti mahasiswa akan mendapatkan kartu semacam kartu penduduk lah ya, atau kartu mahasiswa ya, yang dikeluarkan oleh asuransi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada para mahasiswa di mana berada. Sekali lagi selamat bergabung ke IKIP Kalimantan Timur. Mudah-mudahan saudara-saudara ini bisa melaksanakan suatu kegiatan untuk menempuh pendidikan di IKIP Kalimantan Timur ini, mulai dari sekarang sampai nanti selesai dalam keadaan sehat dan bisa selesai tepat waktu, yaitu perkuliahan untuk sarjana atau strata 1 ini waktunya adalah 8 semester atau 4 tahun. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada ucapan, ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak narasumber. Ini ada 3 pertanyaan, Mbak, yaitu perwakilan dari masing-masing prodi. Yang pertama dari prodi PKO atas nama Andi Abdul Aziz. Pertanyaannya adalah, apakah penting dan diwajibkan ikut organisasi kemahasiswaan, dan apakah dapat mengganggu perkuliahan jika mengikuti organisasi? Maksudnya ini apakah tidak mengganggu seperti ini maksudnya ya. Yang kedua, atau mungkin dijawab satu-satu dulu, Pak. Saya jawab satu-satu aja. Mungkin satu-satu dulu. Oke, silakan, Mbak. Supaya artinya nanti bisa penyampaiannya ini nanti bisa diterima. Mudah-mudahan apa yang saya jawab dari pertanyaan tadi kepada para mahasiswa, khususnya penanya, bahwa tidak wajib, tetapi ini merupakan suatu hal yang memang secara tidak langsung ini sudah tergabung dalam kelompok organisasi ya, karena saudara menjadi satu kesatuan, yaitu menjadi mahasiswa IKIP PGRI Kalimantan
Timur. Nah, mungkin yang dimaksud penanya tadi misalnya menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa atau mungkin menjadi anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, itu dilakukan perwakilan saja, ya, tidak semua harus menjadi anggota. Ya, nanti ada perwakilannya, ya. Dan yang tergabung pada organisasi tadi yang saya sebutkan misalnya DPM, BEM, ya, atau yang lain-lain, saya kira mahasiswa tidak akan terganggu kegiatan perkuliahannya. Nah, IKIP ini sudah berpuluh tahun, ya, khususnya di lembaga IKIP ini nyatanya mereka yang tergabung dalam anggota DPM, anggota BEM, ya selesainya syukur alhamdulillah, artinya tidak ketinggalan. Ditetapkan 4 tahun, syukur alhamdulillah rata-rata anggota BEM atau DPM itu tidak melebihi dari itu. Nah, ini saya kira ini tidak mengganggu. Saya kira itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak. Itu mungkin tadi jawabannya. Terus pertanyaan yang kedua, yaitu dari Aditya Atsori Febriansah dari Pendidikan Vokasi Teknologi Otomotif. Pertanyaannya adalah, di IKIPGRI ada organisasi apa saja yang bisa mengisi waktu kosong dan menambah ilmu dan wawasan yang maksudnya yang bermanfaat, mungkin seperti itu Pak. Mungkin itu pertanyaannya dari otomotif. Silakan Pak. Baik, dari penanya mahasiswa dari Pendidikan Vokasi Otomotif, ya, kalau dari kekhususan dari prodi yang ada, untuk diketahui khususnya penanya, memang untuk Pendidikan Vokasi Otomotif ini baru menjalani semester 3, ya, artinya baru 1 tahun. Nah, baru 1 tahun karena angkatan saudara masuk ke tahun 2021 ini baru penerimaan yang kedua, gitu ya, angkatan yang kedua. Jadi kalau yang dilakukan oleh rekan-rekan di prodi yang lain, nah itu sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan UKM. Tadi saya sebutkan ada yang bidang olahraga mengembangkan pada kelompok-kelompok usaha di bidang olahraga sesuai dengan yang diinginkan, ya, ini sangat bermanfaat, ya, bagi mereka, ya, menambah wawasan, mendapat ilmu, kemudian skill dan sebagainya, ya. Kemudian yang di pendidikan ekonomi ini juga secara tidak langsung juga mereka melakukan kegiatan-kegiatan UKM, yaitu ada yang melakukan suatu kegiatan untuk berjualan, ya, bahkan saya pernah menjumpai masa IKIP PGRI ini ikut tergabung dalam kelompok berjualan setiap minggu di Stadion Madia Sempaja. Mereka jualan ya kue, ada jualan pulsa. Nah, ini adalah bagian-bagian dari UKM yang dilakukan bagi mahasiswa dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan termasuk skillnya, ya, keterampilannya. Jadi untuk sekali lagi ini 1 tahun terakhir ini memang belum bisa kita lihat. Mudah-mudahan nanti di semester 3 ini rekan-rekan mahasiswa di jurusan vokasi otomotif ini sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan UKM sesuai dengan skill yang mereka lakukan, ya. Nah, itu. Oke, baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan ketiga Pak. Tadi sudah sedikit, tapi nanti tambahin lagi. Pertanyaan dari saudari Sylvia Asmari Siregar
dari pendidikan ekonomi. Pertanyaannya adalah organisasi mana yang mengembangkan minat dan bakatnya? Itu Pak pertanyaannya. Silakan Pak. Ya, karena tadi sudah saya sampaikan secara garis besar, di dalam lingkungan masing-masing kampus itu biasanya membuat suatu bentuk organisasi-organisasi pada bidang usaha. Ya, tadi penanya kebetulan dari jurusan pendidikan ekonomi, ya nanti saudara kalau sudah tergabung bisa mengembangkan usaha pada bidang apa saja yang berkaitan, maksudnya yang mungkin usaha jual pulsa atau mungkin sambil kuliah bisa bawa dagangan tapi nggak berat kan gitu kan. Nah ini, jadi saya lihat dari rekan-rekan mahasiswa yang sudah di semester atas itu rata-rata mereka sudah ada kegiatannya, ya meskipun mungkin tidak bentuk kelompok-kelompok besar, tapi rata-rata di program studi pendidikan ekonomi ini kalau kita lihat mahasiswanya adalah sudah melakukan kegiatan-kegiatan baik di dalam lingkungan kampus maupun di luar, yang banyak adalah berada di luar kampus. Nah itu mungkin yang bisa saya tambahkan jawaban saya seperti itu kepada saudari Sylvia. Mudah-mudahan nanti setelah bergabung ke IKIP-GRI jurusan pendidikan ekonomi, nah nanti mari kita belajar dan saudara kembangkan apa keinginan-keinginan saudara nanti untuk nanti bisa dikembangkan dan dilakukan kegiatan-kegiatan yang setelah saudara mungkin dari IKIP. Jadi tidak hanya menjadi guru tapi bisa menjadi wirausahawan dan sebagainya. Silahkan. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah jawaban dari 3 penanya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan nanti kalau memang masih kurang jelas bisa datang ke kampus langsung diskusi dengan beliau. Baik, dari materi terakhir di hari ini ada kesimpulannya, yaitu adalah tingkat tertinggi organisasi mahasiswa yaitu ada di Badan Eksekutif Mahasiswa dan BPM, yaitu adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dan bagi mahasiswa baru di dalam organisasi tidak akan mengganggu pemilihan atau kegiatan apapun selama dalam penggunaan waktunya baik. Tapi kadangkala banyak juga mahasiswa yang salah menggunakan waktunya, lebih diutamakan organisasinya daripada kuliahnya, padahal bukan. Organisasi itu adalah menambah sebuah wawasan. Oke, mungkin ini pertemuan kali ini, mudah-mudahan mahasiswa selalu sehat, ya, selalu semangat. Ada 2 hari lagi pertemuannya, dan untuk hari Senin bisa bertatap muka dengan bergabungnya di IKIP-GRI Kalimantan Timur. Oke, dari itu kami selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata baik disengaja ataupun tidak. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC-nya, silakan Ibu.